Rezeki manusia itu aslinya cuma 3, apa saja? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan. Bu, ini makanan boleh saya makan? Berarti ini punya saya ya? Boleh saya bawa pulang nggak, Bu? Ini kan punya saya kan? Tahu-tahu di jalan teh dimakan sama kucing. Berarti saya cuma diutus oleh Allah untuk mengantarkan rezeki ini ke hamba yang lain. Sebelum ini lewat sini, bukan rezeki saya. Ya. Ibu cek, ibu di handphone cek saldo rekening masing-masing internet banking. Ya. Atas nama siapa Bu saldo? Masing-masing kan? Oh, Insya Allah. Kadang-kadang orang bisa bahagia hanya melihat saldonya sendiri. Tapi kadang bisa bersedih ketika melihat saldonya juga. Kadang buku tabungan bisa jadi buku paling membahagiakan, jadi buku paling sedih juga. Ya. Lalu ada rekeningnya atas nama aku. Tahu-tahu anaknya nelfon, "Oma, kenapa adek? Adek belajarnya itu yang mana? Aduh, terus gimana? Ya harus gantiin mah. Berapa deh? Opat ya. Kamu nabrak apa? BMW opat. Nabrak mili-mili aku deh. Gimana ya? Kecelakaan. Saya mili-mili. Oh ternyata rezeki baik. Sebelum lewat sini bukan punya kita. Jadi aku itu berkata yang saya. Sama Bu, ibu sedekah di lampu merah ada yang minta. Aslinya bukan kita sedekah, tapi Allah memang menakdirkan ada rezeki orang itu di kantong kita. Mau kita tahan kayak gimana? Kalau itu milik orang itu menurut Allah, nyampe pasti demi Allah. Jadi kan aslinya bukan kita yang dermawan, tapi Allah yang nyalurin rezekinya kepada hamba. Saking baiknya Allah, kita diizinin kecipratan pahalanya. Karena sering sedekah Allah, tapi syaratnya satu, nilai, jangan ngaku-ngaku. Insya Allah, pakal musnah. Insya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, kabul imannya diboyong. Sami Allah beriman. Si bapak kan besok masih mau belanja bulanan. Allahu Akbar. Temen juga ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Mana barangnya lagi diskon? Allahu Akbar. Aduh, hari ini diskonnya terakhir. Allahu Akbar. Kan abis ini sekalian mau jemput si adik ke sekolah lewat. Pasti kembali hari ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Sebeda ya. Coba ke bawah sholat. Kata di mana itu kira-kira sholat? Ya. Insya Allah. Makanya kadang ada lagi yang berdalil, makanya harus kita beli dulu kok biar sholatnya khusyuk. Alasannya ya kan. Anggaplah kembali. Ya. Kadang-kadang beli ini ditanya, emang itu buat dipakai kapan sih, kan baju udah banyak. Oh, mudah-mudahan aja nanti ada kondangan. Mudah-mudahan. Ya. Akhirnya kebeli, taruh waktu di lemari, nggak mungkin taruh di kulkas ya nanti. Taruh di lemari, udah dipajang. Ya udah, hari berjalan, belum ada kondangan, terus sibuk berkegiatan, seluar kota, karir melejit, tambah naik, tambah sibuk, tambah amanah. 5 tahun kemudian, tahu-tahu ada rezeki pindah rumah. Pas pindah dibongkar lemari. Lah, ini baju 5 tahun lalu, masih ada label harganya belum pernah dipakai. Cobain ah. Ya kamu mah udah itu. Adiknya lewat, pasti langsing deh kan. Ya udah deh buat kamu aja. Beneran kan? Oh, isi adik. Kita selama ini ngaku 5 tahun ada di lemari kita itu baju saya. Gak ada yang berani pakai tanpa sini. Kalau akhirnya yang pakai sampai jadi usang itu si adiknya, berarti jadi adik. Ngaku isinya kayak gitu.
Orang teh nggak percaya kalau beli barang yang mahal. Jadi untuk menanggulangi dia setiap kali diledekin sama orang, maka stroke bon pembelian jam tangannya itu dikantongin kemana-mana. Ada yang kehina itu di sini, ini bonnya bro, tuh lo lihat sendiri matanya tuh. Alhamdulillah. Oh, bonnya siapa itu kamu bawa? Itu netizen mah ya. Dan kalau Allah maha benar Allah dengan segala firman-Nya, netizen maha benar netizen dengan segala komennya. Nah, bisa dibantah itu. Ya, capek. Tadi satu lagi yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha soleh kayak gini. Dia punya kebiasaan setiap kali jualan beres, cuma disisain sisa untuk belanja besok, untuk modalan jual besok, modal untuk jualan besok, ya. Maka sisanya habis disedekahin. Ditanyakan sama teman-temannya, bro, invest dong kayak kita, kamu gak sayang apa sama hartamu, uangmu? Invest dong, invest. Begitu kata si orang kayanya ini, yang solehnya ini berkata, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya mau mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat. Sedekah. Kata Ali kayak begini, Ali bin Abi Thalib. Anggaplah kayak gini ya, misalnya ada orang nabung sampai 1 M misalnya, cita-cita pengen beli mobil idamannya, mobil mewah. Udah terkumpul bu, udah jalan, udah OTW ke showroomnya bu. Tapi ternyata kata Allah umurnya gak nyampe ke showroom, tengah jalan perjalanan lewat wafat. Maka kan dipakai sama keluarganya, oh buat pemakaman, kepake lagi 5 juta dari 1 miliar, posisinya 995. Setelah akhirnya orang ini wafat, kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan yang ditanya itu bukan yang kepake, tapi yang dititipkan. Kamu nggak akan ditanya, kamu pakai apa 5 juta? Kamu ditanya 1 miliarnya itu gimana? Ya Allah, saya nggak sempat pakai. Dulu dititipin niatnya buat apa? Ya Allah, yang ditanya 1 miliar kepake ya cuma 5 juta. Sisa 990 aja ke 995 direbutin sampai anak cucu pada berantem. Saking sibuknya berantem itu jadi gak ada waktu doain orang tuanya. Jadi ya salah satu hal yang paling membuat diri ini waktu itu pulang dari Thailand, ada teman-teman kami juga bandar judi yang lain, ya. Mereka pas liburan ke vilanya sih keluarga mereka, si anaknya ngajak, tadi itu ke villa keluarga kami itu ternyata di villanya bu ternyata ada anjing yang juga lucu. Saking lucunya dia pinter, disuruh duduk-duduk, disuruh loncat-loncat, disuruh salaman-salaman, suruh narik angkot, ya. Maka ditanya kan, kok anjingnya bisa pinter begini? Gimana caranya? Oh, ini ada lesnya. Hah? Iya, les anjing. Ada les anjing. Berapa les anjing? 8 juta semua. Majikannya 2 juta. Belajar untuk surga. Ayo les anjingnya 8 juta. Kan ceritanya udah shock di sini. Besok-besoknya pas giliran anjing, tapi ceritanya gak datang. Ditelepon sama si anak. Nah, kok gak datang ngajar? Iya, akan ngajar anjing. Begitu ya. Oke, akhirnya dijelasin gimana? Ya sok kaji lah aku. Di mana nak kita punya uang sok dibayar, gurunya aja sudah datang ke sini. Ternyata nggak usah jauh-jauh pak, ternyata itu tetangga nih mau ngajar. Berapa biaya ngaji sama tetangga? Saya tetangga yang lain sih pada cuma ngasih 500.000 semua. Mahal amat sih ya tuh. Oh, lagi ngajar les anjing 8 juta sebulan, baik-baik aja 500.000 sebulan buat anak yang punya Anda. Mahal. Di Bogor sampai ada bimbel, tahu bimbel nggak? Bimbel, bimbingan belajar ya. Ada paketnya di spanduk itu gede, paket 80 juta persiapan masuk surga barunya. Pesan mahal. Begitu dilekat ya spanduknya persiapan masuk PTN perguruan tinggi negeri. Ya
Dan itu ada tanda bintangnya di 80 juta. Biasa kalau ada tanda bintangnya terus ada keterangan di kanan bawahnya ya. Keterangannya teh tadi can tentu lulus. Ini aku kan yang nentuin kampusnya bukan bimbel ya. Tapi ada loh ya, ada orang yang berkata ini worth it, layak gitu. Keluar 80 juta untuk anak saya berlatih masuk kampus. Akhirnya masuk PTN tersebut dia ketemu mau lawan jenis pacaran, malah jadi maksiat, malah jadi zina, udah begitu. Boro-boro jadi kebaikan. Ya. Jadi udah ya. Maka lah itu salah satu yang gak kebeli kayak gitu. Karena emang kadang-kadang di segini ya. Berarti dari awal kan kadang-kadang ada rekamannya. Kurangnya lagi, aduh, jakun saya lepas nanti. Ya, ulangin lagi. Biar Allah yang memasukkan hidayah ya. Dan saya mau berucap sebagus apapun, kalau Allah tidak masukkan ke hati tidak ada perubahan. Mau tidak kedengeran, tapi Allah di majelis ilmu penuh sama malaikat sedang didoakan. Pulang-pulang pengen tambah takwa, sukses tetap ngajinya. Meskipun tadi si Koko ngomong apa? Nggak tahu. Nggak kedengeran. Gitu kan pokoknya orang gak ngaji gitu ya. Nah intinya gitu lah Bu. Survei saya pengen tanya ya Bu, kita punya keinginan tidak? Allah punya keinginan juga tidak? Ya Allah ingin kita selamat dan lain-lain ya. Terus jawab dengan jujur, dari lahir sampai detik ini kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Diri sendiri. Nah, terus kita udah ngejar keinginan diri, bahkan sebagian udah tercapai. Ada orang pengen kaya beneran kaya, pengen viral beneran viral, pengen punya jabatan beneran naik jabatan. Jawab, setelah akhirat tercapai pun, apa dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sekalipun? Masih aja pernah bete, sedih, kecewa. Makanya harus berapa kali lagi patah hati, sedih, kecewa, baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang aku suka, tapi pada apa yang Allah suka. Pernah melihat orang kaya yang masih stres? Yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Yang pasangan udah cantik masih selingkuh? Makin tegas ya. Tenang, saya sedang tidak membicarakan suami kalian. Tenang, Masya Allah. Tapi kalau kan kata orang itu semua itu sumber bahagia. Tapi atau ada yang udah dapat itu semua masih belum bahagia juga. Malah ada orang-orang yang hidupnya cuma dipakai mengejar Allah. Ya, meskipun kata orang ya Allah, kok dia hidupnya semenderita itu, kadang dicibir orang, dia bodoh, ninggalin itu semua, ninggalin perusahaannya, ninggalin uang sebanyak itu, hanya demi Tuhan yang tidak terlihat itu, bodoh. Tapi yang menghina tiap malam masih stres, mikirin cicilan, yang dicaci dihina, apa Masya Allah. Karena tiap hari yang penting dia dipikirin bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Allah suka. Jadi amal, jadi kebaikan. Yang paling penting dari semua hal itu yang penting jadi amal.